Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengefisienkan waktu, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama, Nur Alika. Yang kedua, Nur Afni Said, saya sendiri. Yang ketiga, Reni Anggreni. Adapun judul proposal yang kami bawakan yaitu bola-bola mie sojuku, sosis, keju, dan telur puyuh. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan bagian latar belakang usaha kami. Usaha kami adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, atau laba usaha. Dan keuntungan dari usaha tersebut dapat menghasilkan uang yang dapat meningkatkan taraf hidup seseorang. Banyak cara yang dilakukan oleh seseorang dalam memulai atau menjalankan kegiatan usaha, seperti membuat sendiri produk yang akan dijual atau menjual langsung produk yang sudah jadi. Saat ini usaha di bidang makanan berkembang dengan pesat, terutama usaha makanan ringan. Apalagi orang-orang lebih menyukai untuk membeli makanan yang ringan yang dijadikan sebagai cemilan, terutama anak muda zaman sekarang. Karena target utama kami adalah anak muda, kami membuat produk makanan yaitu bola-bola mie sojuku, sosis, keju, dan telur puyuh yang selain harganya murah dan dapat dijangkau oleh kantong anak-anak sekolah maupun kuliahan, tapi juga rasanya sudah pasti enak. Dua hal inilah yang menjadi prioritas utama mereka dalam membeli makanan. Dari uraian di atas, maka sangat potensial jika kami mengembangkan usaha makanan ringan, karena rasanya yang sudah pasti dapat diterima di lidah masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pendirian usaha kami yaitu mendapatkan laba atau keuntungan, memanfaatkan peluang untuk menghasilkan uang, untuk membuat produk yang akan digemari oleh konsumen, dan yang terakhir itu untuk membuat produk makanan yang enak dan sehat dengan harga yang terjangkau. Saya akan menjelaskan bagian aspek hukum. Yang pertama itu tempat usaha. Untuk menjalankan usaha ini, kami lebih memilih di rumah yang berlokasi di Jalan Veteran Baku, Semata, yang mana lokasi kami dekat dengan sekolah dan juga dekat dengan kampus 2 UIN Alauddin Makassar. Segala aktivitas produk dilakukan di rumah dan mempromosikannya melalui online atau media sosial, dan kami juga melayani pesan antar dengan alasan yaitu karena keterbatasan modal untuk menyewa tempat usaha atau produksi. Yang kedua itu karena sudah tersedianya peralatan produksi atau lengkap di rumah. Oke, bagian visi dan misi usaha kami yaitu visi: memproduksi dan menjual makanan yang enak, higienis, serta memiliki harga terjangkau dan disukai semua orang. Untuk misinya yaitu memberikan pelayanan yang optimal bagi pelanggan. Yang kedua itu meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk mengembangkan produk kami. Yang terakhir itu membuat makanan dengan cita rasa yang menarik perhatian. Yang bagian ketiga untuk pemilik usaha kami. Jadi usaha ini kami mulai dengan teman sebagai partner kerja yang mana bernama Nur Alika, Nur Afni Said, dan Reni Anggreni. Oke, next saya akan menjelaskan bagian aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama itu deskripsi produk.
Produk yang ditawarkan berupa makanan ringan yang lezat dan bergizi, yaitu bola-bola miso jupu dengan berbagai varian isi mulai dari sosis, keju, dan telur puyuh. Bola-bola miso jupu ini memiliki rasa yang renyah di luar dan lembut di dalam, dengan beragam varian isi dengan harga yang terjangkau, sehingga menjadi produk ini banyak diminati oleh konsumen di semua kalangan. Oke, bagian situasi persaingan. Untuk saat ini, produk yang kami buat masih tergolong baru dan belum banyak orang yang memproduksi dan memasarkannya. Namun, di lingkungan tempat kami usaha terdapat banyak pedagang lain yang membuka usaha di bidang kuliner, mulai dari rumah makan sampai pedagang makanan kecil, seperti usaha yang kami geluti saat ini. Jadi, banyaknya pedagang tersebut menambah persaingan di lingkungan usaha kami. Oke, bagian strategi pemasaran. Yang pertama itu aktif menggunakan media sosial, karena media sosial merupakan salah satu jenis channel dengan pengguna aktif paling banyak di dunia. Jika digabungkan, beberapa media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, atau YouTube memiliki peringkat tertinggi di dunia. Menggunakan media sosial sebagai strategi pemasaran produk makanan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, mengoptimalkan Instagram untuk mengunggah foto-foto makanan atau memasarkan foto-foto tersebut melalui Facebook dan menunjukkan proses memasak ke akun Instagram yang kami miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alika. Saya akan melanjutkan materi kelompok kami mengenai analisis SWOT dan juga aspek permodalan dan biaya. Analisis SWOT yang pertama ada strong atau kekuatan. Produk kami diproduksi dengan menggunakan komponen yang sehat sebagai bahan utamanya. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Produk kami masih terbilang cukup baru, yang dimana masih belum banyak orang yang mengetahui produk kami. Oleh karena itu, kami akan terus melakukan promosi agar produk kami dapat diketahui oleh masyarakat yang luas. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Melihat produk kami masih cukup baru dan juga pesaingnya masih belum banyak, maka ini akan menjadi kesempatan bagi kami untuk menarik perhatian konsumen yang merasa tertarik ataupun penasaran dengan produk kami. Yang keempat ada threat atau ancaman. Ancaman dari produk kami yaitu banyaknya pesaing-pesaing di luar sana yang pastinya akan terus tumbuh, sehingga kami akan terus melakukan inovatif dan kreatif lagi untuk mengembangkan produk kami ke depannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek permodalan dan juga biaya. Yang pertama ada perincian keuangan dan modal. Adapun biaya variabel kami seperti yang terlihat pada tabel, di mana biaya variabel kami totalnya yaitu Rp915.000. Adapun biaya tetap kami seperti yang terlihat pada tabel ini, di mana total dari biaya tetap kami yaitu Rp315.000. Total dari biaya variabel dan biaya tetap kami yaitu Rp1.230.000. Yang kedua ada rencana penghasilan. Dalam sebulan kami akan menghasilkan 400 kemasan atau kotak bola-bola miso jupu, yang dimana tiap kemasannya seharga Rp10.000. Jadi pendapatan setiap bulan kami yaitu Rp4 juta. Kemudian keuntungan yaitu pendapatan dikurang dengan modal. Pendapatan kami yaitu Rp4 juta yang dikurang dengan Rp1.230.000, yang dimana merupakan total dari biaya variabel dan juga biaya tetapnya, sehingga menghasilkan Rp2.770.000. Jadi penghasilan kami setiap bulannya yaitu Rp2.770.000.
Sekian dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Reni Anggriani untuk melanjutkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Anggriani, kelas Manajemen B semester 4. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, yang dimana manfaat dan khasiat dari produk kami. Manfaat ekonomi. Usaha ini dapat membantu kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu perekonomian keluarga. Karena keuntungan yang didapat dengan menawarkan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan memberikan harga yang murah, tapi dengan produk yang tidak murahan. Dengan kata lain, kualitas produk selalu dijaga dan dijamin kesehatannya. Manfaat sosial bagi pemilik. Keuntungan yang dapat diperoleh oleh pemilik usaha yaitu dapat menjadikan sebagai pengalaman dalam berbisnis serta dapat menjadi pembelajaran dalam menjalankan bisnis-bisnis yang lain dan lebih besar. Manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya bola-bola miso jupo dapat menjadi alternatif bagi masyarakat sebagai pengalaman dalam berbisnis. Adapun khasiat dari produk kami, khasiat yang dimiliki sosis, mencegah kanker, menjaga kesehatan kulit. Khasiat yang terdapat dari keju, menyeimbangkan berat badan, menjaga kesehatan gigi, menyehatkan tulang dan otot. Khasiat yang dimiliki telur puyuh, membentuk massa otot, menurunkan risiko pada tekanan darah, memperbaiki sel kulit yang rusak. Adapun kesimpulan dari proposal kami, makanan yang sehat yang menjadi produk utama yang akan dijual ke seluruh masyarakat dengan harapan bisnis dapat maju dan mendapatkan kepercayaan untuk menciptakan olahan-olahan yang enak serta menyehatkan. Semoga produk yang kami buat ini dapat diterima secara luas oleh penduduk dan berhasil masuk ke ranah internasional. Adapun persuasi dari proposal kami, usaha kami pantas dijalankan dan mendapatkan dana karena produk kami merupakan cemilan yang dimana banyak disukai oleh orang-orang dan memiliki rasa enak serta sehat. Dan kami selalu memperhatikan kualitas produk kami. Usaha kami juga tidak membutuhkan banyak dana dan mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu, kami juga akan selalu meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk membuat produk agar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan agar konsumen juga tidak bosan dengan produk kami. Baik, terima kasih. Kiranya proposal bisnis ini dapat memberikan kontribusi baik, penyerapan tenaga kerja, pendapatan nasional, dan tentunya menjadi sumber rezeki bagi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.